Liverpool versus City. Musim lalu sih big match ya. Kalau musim ini kira-kira gimana? Hmm, Set piece, rumahnya fans sepak bola. Hello set piecer, gue langsung aja hari ini kita akan bahas game EPL nih yang seru di pekan ini antara Liverpool versus City dan kita sudah kedatangan dua bintang tamu dari fanbase. Kita panggilin aja nih yang pertama ada Mas Deva dari Pantau Manchester City. Wes. Dan yang Halo. kedua ada Bung Tepi dari Beta Kopites. Sehat-sehat ya, berdua ya. Kembali ke fans Liverpool garis kenyang, six time. Asik. Walau gue dengar suaranya agak pelan dikit tuh karena mungkin ada di peringkat 10 ya. Agak biasa agak kenceng tuh kalau Bung Tepi. Nah, gue mungkin sebelum Bung Tepi dan Mas Deva sebelum kita ngobrolin pertandingan besok nih ya, gue izin mau nanya nih ke Oke. ke kalian berdua ya. Jadi kita tahu kan IPL ini 5 musim terakhir milik City lah ya dan Liverpool nyelip lah sekali gitu ya. Iya. Tapi secara form kan musim ini kayak 180 derajat lah ya. Maksudnya City lagi top banget, Liverpool mungkin lagi agak sedikit krisis dan setahu gua ya sebenarnya nggak ada rivalitas yang gimana-gimana yang historical antara dua tim ini gitu. Nah, menurut lu sendiri nih Mas Deva, pertandingan besok versus Liverpool yang sekarang lagi begini itu masih menurut fans City itu masih jadi big match gak sih? Iya Mas, walaupun Liverpool saya bilang anjlok musim ini tetap one of the best lah tim IPL ini tetap aja walaupun banyak cedera juga segala macam tetap Liverpool ya kuat lah saya bilang kayak gitu. Jadi tetap Mas Deva pandang sebagai kompetitor gitu ya? Yes, big match. Yakin ya? Tetap Oh. yakin. Nah, kalau Bung Tepi gimana nih? Apa auranya ke lawan City kayaknya beda di waktu obrolan terakhir nih lawan City nih. Yang ini gimana nih yang ini? Soalnya kalau sekarang bukan dibilang big match ya. Jadi kalau teman-teman Liverpool sendiri merasa kayak sudahlah melepas jangan dibantai aja lah ya. Karena kita tahu pertandingan semalam Manchester City menahan Haaland tidak bermain. Artinya dia bugar dan akan bermain nanti pas lawan Liverpool. Otomatis para pecinta FPL juga akan pasang dia menjadi kapten dong. Please jangan gede ya. Gitu aja kalau gue mah 2-0 tapi jangan gede. Jadi singanya udah disimpan ya? Si Haaland udah disimpan. Liverpool cedera, Trent cedera, Matip cedera, terus nambah lagi cedera juga kan. Sekarang yang pemain Liverpool yang ngotot cuma Luis Diaz sama Firmino. Sisanya pemain udah ngerasa ampas. Jadi ya kalau teman-teman yang Beta Kopites atau fans Liverpool nonton ini pasti sepakat kalau match besok adalah ya udahlah jangan dibantai aja gitu. Tapi menarik Bung Tepi. Kalau lu bilang jangan dibantai ya kita lihat pertahanan Liverpool musim ini kan udah kebobolan 12 gol nih. Ya. Ya. Jadi kayak Van Dijk, kayak Robertson, Gomez itu kan jauh bermain di bawah standar mereka lah yang kita tahu ya. Nah, besok lawannya City yang strikernya kita tahu sampai mau dibikinin petisi supaya keluar dari IPL, ya kan? Dan diistirahatin kemarin lawan Copenhagen gitu. Nah, kalau gue sedikit nyinggung tactical nih Bung Tepi, apa sih menurut lu yang mesti dilakuin Klopp supaya tadi nggak kebobolan banyak gol? Sebenarnya kalau bisa dibilang taktiknya Klopp ini udah sama yang 4 tahun terakhir gitu. Cuman pemainnya ngerasa sudah cukup. Jadi ngerasa bedanya pemain Liverpool sama City tuh kalau City tuh ketika sudah menang juara, mereka tuh masih tetap main coba untuk dapetin karena mungkin mereka belum dapetin champion kali ya. Jadi ngerasa aduh gue dapet final lagi tapi nggak dapet juara lagi, gue dapet final lagi nggak dapet juara lagi. Nah, Liverpool tuh udah dapet semuanya dengan pemain yang sama. Jadi apalagi yang gue kejar terutama Van Dijk pernah cedera hampir setengah musim, 1 musim full kalau nggak salah. Dan dia takut kalau dia cedera lagi momen Piala Dunianya hilang. Kejadian dong sama si Luis Diaz, momen meskipun Kolombia nggak masuk Piala Dunia tapi kan secara nggak langsung akan menjadi menakutkan buat teman-teman di Liverpool lainnya dong. Duh kalau gue mainnya gerasa gerusuk cedera gue nggak bisa main Piala Dunia dong. Van Dijk akhirnya yang melepas itu. Ketika gue nonton dia di Belanda beda banget. Passion itu beda banget ketika dia main di Belanda sama di Liverpool yang
10 match inilah. Jadi benar-benar ngelepas. Ten Hag juga udah kayak ngerasa buat ngapain juga gue ngejar apa lagi gitu. Di Inggris gue juga nggak gitu. Jadi taktikalnya sebenarnya sama, gue bilang. Taktikalan klub ini sama, cuman ngerubah depannya aja. Belakangnya sebenarnya sama, nggak ada perubahan. Kanan udah ada Trent, kiri udah ada Robertson, belakang sudah ada Matip. Tengahnya tinggal dirombak Fabinho, Thiago sama Hendo. Sebenarnya sama, nggak ada perubahan, hanya depannya aja yang dirombak. Salahnya di mana? Pemainnya udah jenuh gitu. Nah, besok kalau lawan City itu siapa ininya DM-nya tuh Bung Tepi? Yang tersedia, yang available siapa besok? Fabinho bisa ya? Fabinho sama Hendo. Kalau nggak salah Thiago sempat, gue nggak tahu kalau termalam Thiago main otomatis kecapean. Paling Fabinho sama Hendo. Kanannya ada Gomez pasti, karena kan TA cedera dong. Nah gue nggak bisa bilang Gomez bakal diacak-acak. Cuman kalau ketemu sama Jack Grealish, otomatis Jack Grealish akan lebih gahar banget untuk ngacak-ngacak Gomez di kanan. Ya, jadi lu berpikir Klopp ya nggak akan merubah apapun sebenarnya dari sisi taktikal ya? Karena pemain yang udah sama, mereka tuh udah dikasih, misalnya kayak kalau buku panduan nih, udah dikasih buku panduan udah mereka baca. Iya. Semuanya udah dapat dibaca dari A sampai Z. Apalagi, jadi nggak ada yang salah sama taktikal. Cuma pemainnya ini yang udah ngerasa, apalagi gue kejar, gitu loh. Iya. Jadi fans harus bantu banyak doa berarti ya Bung Tepi ya? Harus banyak doa sama di Kluivert, si pemain bek kanan ini harus cepat pulih sih, itu yang jadi harusnya. Iya. Malah cedera kan. Gue yakin kalau itu polanya akan berbeda, tren bakal di tengah, itu yang bakal jadi beda, akan jadi menakutkan. Mungkin akan mulai menakutkannya pas Piala Dunia selesai, karena udah aman ya. Iya. Nah, Mas Deva, walaupun Liverpool kita tahu lagi jelek ya, lagi kurang bagus lah musim ini, tapi at least mereka belum pernah kalah di Anfield. Dan ya kita tahu lah ya, Arteta, Pep sendiri ngaku kalau main di Anfield itu susah gitu. Nah, menurut lu sendiri nih, apakah besok Manchester City yang lagi top perform ini dengan faktor bermain di Anfield itu bisa salah satu yang menghambat City untuk menang di pertandingan besok? Karena kalau gagal menang lawan Liverpool, kita tahu Arsenal bakal ninggalin lebih jauh lagi. Gimana Mas Deva? Kalau saya prediksi besok itu kemungkinan itu draw sih. Karena kenapa ya? Pep itu selama ini kan musim ke-7. Nah, musim ke-7 dia di Anfield itu cuma menang 1 kali. Dia cuma menang 1 kali. Itu pas tahun 2021. Nah, sementara musim kemarin kan mainnya bagus. Tapi nggak efektif. Beda sama Liverpool. Nah, cuman saya nggak tahu kalau misalkan memang Liverpool musim ini kan memang agak turun. Cuman Liverpool di Anfield itu kuat. Sama kayak di Etihad. Jadinya salah satu stadion yang menurut saya itu inilah yang bawa atmosfernya itu sampai sulit dikalahkan gitu loh bagi tim-tim lawan yang berkunjung. Jadi menurut saya sih kemungkinan besok draw. Kalau menurut saya itu besok draw sih. Agak kaget gue sebenarnya itu. Lu memprediksikan draw Mas Deva. Ya kan? Ini ya jadi lu masih percaya faktor Anfield lah ya. Ya kan? Gue balik ke Bung Tepi nih ya. Kita tahu lah ini yang lagi viral Darwin Núñez ya kan. Darwin Núñez nih kan salah satu pembelian mahalnya Liverpool. Bahkan termahal ya. Kalau gua nggak salah. Kalau sebenarnya di Benfica kan catatan gol dan asisnya bagus ya gitu ya. Nah, tapi di Liverpool kita tahu dia belum jadi pilihan utama. Nah, kalau menurut Bung Tepi sendiri, apa sih kira-kira yang bikin Darwin Núñez ini belum perform sampai sekarang? Apa cuma masalah adaptasi aja karena baru mulai? Atau memang taktiknya Klopp nggak bisa ngakomodir gaya main dan kemampuannya Núñez? Atau jangan-jangan ya fans Liverpool mikir ya emang Darwin Núñez segitu gitu. Apa sih kira-kira? Kalau pertama mungkin yang adalah di match dari 1 sampai kemarin terakhir berapa? 8 lah. 10 match di 10 kan, 8 match di Premier League itu sempat 9 kan salah karena Núñez dipasang sendiri dengan dia nggak pandai untuk bahasa Inggris. Dia bahkan wawancara dibilang, gue bakalan tanya sama teman-teman gue untuk apa yang dikatakan nama Klopp. Gue nggak ngerti Klopp ngomong apa. Jadi kesalahan terbesarnya adalah komunikasi, gitu kan. Komunikasi nggak ngerti, nggak sama sekali. Gue nggak tahu tuh komunikasi gimana karena kalau kita bisa bayangkan komunikasi pasangan suami istri aja kalau nggak jalan pasti berantakan. Sama halnya Klopp ini nih, komunikasinya nggak lancar. Jadi
1 Hmm. sampai 9 match berantakan. Akhirnya ketemunya Iya. di lawan Rangers kemarin, ketika home di Anfield. Formasinya di mana dibantu Luis Diaz, Jota, dan Salah, di depannya si Nunes. Kelihatan permainan berbeda. Ketika Nunes dapat bola, hanya sekali sentuhan bisa jadi syuting depan gawang. Tapi kita Rangers jago banget gitu kan. 4 peluang, 4-4-nya ke blok. Nah, kemarin pas lawan Arsenal, 1 peluang jadi gol kan. Iya. Suplai bolanya Nunes ini yang nggak ada di Liverpool. Kalau di Manchester City kita tutup mata deh. Kevin De Bruyne jago banget. Kevin De Bruyne tuh ibaratnya kalau di Tsubasa pasangan sama Haaland deh. Bola yang Iya, harusnya nggak bisa digapai sama siapapun, sama Haaland dapat bolanya De Bruyne. Jadi bedanya adalah di City ada suplai bolanya, di Liverpool nggak punya. Dan satu lagi Muhammad Salah udah nyaman banget dengan gaji segitu hingga akhirnya formasi depannya nih nggak jalan. 1 sampai 9 match terakhir lah. Kejalannya pas di UCL sama di match kemarin 10. Jadi menurut gue komunikasi yang berantakan sama klub akhirnya sadar kalau si Nunes ini butuh 3 orang di belakangnya. Oke. Jadi ini juga ya, lumayan ngaruh banget ya kendala bahasa ya. Ngaruh Karena banget. iya ya, jangan sampai jadi Gareth Bale tuh, Bung Tepi. Iya, sama. Iya tuh. Kendala bahasa yang menjadi berantakan kan akhirnya kan. Tapi artinya lu masih percaya bahwa Nunes ini sebenarnya jauh lebih bagus dari itu ya sebenarnya? Jauh, karena gue yakin si Klopp tuh udah pernah beli Lewandowski dan hasilnya kita tahu bagus banget. Iya. Belum bisa nih, salahnya Klopp beli pemain bukan Eropa. Itu kan suka pemain bukan Eropa ya, kayak Darwin Nunes, terus Luis Diaz kan awalnya juga nggak ngerti, tapi Luis Diaz akhirnya kan mau berbaur. Nunes mau berbaur, tapi yang bisa ngertiin kan cuma Fabinho sama Thiago. Kalau bahasa banyak yang ngerti kan. Iya. Oke. Itu saya. Nah, Mas Deva, kita tahu ya belum ada tim yang bisa ngalahin City di musim ini, baik di EPL maupun di UCL, ya kan? Bahkan mau nyimpen siapapun, mau dirotasi kayak apa juga, ya paling-paling draw gitu, ya kan? Nah, dan kita tahu musim ini makin komplit, kedatangan Haaland, Akanji, Sergio Gomez, siapa lagi Alvarez ya, bahkan cadangannya juga bagus gitu ya. Bahkan Calvin Phillips belum kita hitung, ya kan? Karena cedera ya kan, gitu kan. Nah, jadi kehilangan pemain-pemain Gapsu, Sterling, ya, Zinchenko nggak ada rasanya gue lihat tuh di City tuh ya. Nah, tapi gue pengen nanya nih sebenarnya ini pertanyaan yang orang pengen tanya juga. Sebenarnya menurut lu sendiri City ini punya kekurangan nggak sih itu kelemahan gitu ya? Atau tim ini karena saking lamanya udah main, udah sangat solid gitu ya. Dan kalau lu bilang apakah tahun ini, musim ini dengan kepingannya datang kayak Haaland, ini tim terbaik City sejak dilatih Pep? Iya, ini kalau saya 12 tahun lihat City ya, ini paling the best. Karena menurut saya sirkulasi bola, ball possession yang dilihat sama create chances itu efektif. Ada chance sedikit gol. Nah, cuman kelemahannya City, kalau saya bilang itu ada di dua. Pertama di wingback, kadang-kadang Cancelo sama Walker itu kan dia mainnya kan lebih ke dalam side kan, jadi midfielder. Nah, otomatis wingbacknya itu kosong. Kayak kemarin lawan Newcastle itu pakai di situ. Jadi itu satu kelemahannya. Kedua itu kiper Ederson itu kalau saya bilang sih harus agak rotasi ya menurut saya. Memang kalau ball playingnya itu enak, bagus dia shot stoppernya sebagai kiper kan kita kan tugas utama kan menghalau bola kan supaya tidak masuk. Nah itu yang menurut saya ada dua paling kelemahan City ya itu dua hal itu. Oke. Tapi lu setuju bahwa musim ini tuh sebenarnya menurut lu 12 tahun nonton City ini komposisi terbaik ya? Iya, the best. Ini the best. Oke. Kalau gua boleh beropini, biarkanlah kelemahan kekurangan itu tetap ada ya di City ya. biar enak kita nontonnya. Tetap dengan Ederson ya. Nah, gue terakhir dong, Bung Tepi, Mas Deva, boleh siapa dulu prediksi skor lah buat teman-teman. Jangan terlalu pesimis lah, gitu ya. Prediksi lah, Bung Tepi berapa kira-kira prediksi? Prediksi Haaland masih bisa cetak gol. Berarti gue tetap pasang kapten ya, Haaland ya, menurut lo? Haaland boleh dulu, tetap jadi kapten. Kalau gue juga pakai pasang Haaland, De Bruyne sama Cancelo, tetap pasang gue. Pemain Liverpool nggak ada malah.
mau ngejar hadiah tempat lain, Pak. Oke. Nah, kalau untuk golnya, gue masih yakin si Nunes masih bisa cetak gol. Terus paling kalau tadi Mas Deva bilang draw, berarti gue bersiap saya diri nih. Misalnya unggul 2-1 kalau di Liverpool sendiri kalau main di Anfield. Bos, oke, main di Anfield ya gak? Anfield ya kan. Kalau Mas Deva? Kalau saya sih skornya sih kalau nggak 2-2 itu 3-3. Kalau saya. Wah, Karena ini ya. tempo ya. Ini kan temponya mainnya kan cepat kan. Iya. Ya menurut saya bakal terjadi banyak gol karena dua tim nih mereka itu lebih suka nyerang dibanding bertahan. Jadi kalau lengah sedikit saja, lengah sedikit habis itu kayak gitu. Kalau Liverpool ya cuman saya kalau menurut saya sih City harus agak hati-hati karena kenapa? Ya itu tadi saya bilang selama dilatih Pep menang di Anfield itu baru sekali soalnya. Selama ini yang musim ini baru sekali. Makanya saya bilang Anfield kalau draw sih kalau menang ya memang sempat menang, cuman kalau draw menurut saya sudah bagus. Bos, mantap. Oke, thank you Mas Deva, Bung Tepi. Gimana Bung Tepi? Mau nanya ke Mas Deva. Silakan. Kontraknya berapa lama nggak sih? Atau musim depan aja habis? Karena gue cari di Google nggak ada gitu, kontraknya besok habis. Cuma kan infonya kan kontrak depannya 2 tahun. Gimana? Kok kan cari di Google kontraknya habis tahun depan. Cuman infonya beberapa teman-teman City dia perpanjang kontrak lagi. Nah, makanya mau make sure dia kontraknya habis kapan sih? Apakah tahun depan atau 2 tahun lagi? Tahun depan 2023. Oh, berarti setahun lagi ya, setelah musim lagi ya? Gus, tapi stay lah, pasti diperpanjang ya. Kalau enggak, gosip terakhir ya, yang teruskan Pep itu Luis Enrique. Kalau dari yang dalam itu yang punya koneksi sama City itu Luis Enrique. Kan sekalian. Tapi kan kemarin Pep ngomong satu-satunya rumah dia City. Gue berpikir tuh jangka seumur hidup tuh kontraknya. Kamu menurut saya begitu apa? Kalau dia dapat champion stay 2 tahun 3 tahun. Cuma kan dia belum dapat champion di Inggris kan. Iya. Makanya Mas Deva kalau ngomongin Liga Champion nggak kita undang. Bercanda Mas Deva. Oke, thank you nih Mas Deva, keren Bung Tepi, makasih. Besok pastikan nih set piecer kita tonton laga seru ya. Pasti masih seru sih Liverpool versus City. Kita lihat apakah bisa Liverpool nahan draw bahkan menang tadi ya kata Bung Tepi ya. Kita coba besok dan apakah City bisa ngejar Arsenal ya. Thank you Mas Deva, Bung Tepi, makasih sudah datang di set piece ya. Sama-sama. Sama-sama. Bye. Jangan lupa like and subscribe, pencet loncengnya, jadi kita upload, teman-teman tahu. Jangan lupa follow akun TikTok dan IG kita di Set Piecer. Dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, like, komen, dan juga tonton video-video ini karena biasanya akan ada bagi-bagi giveaway ya bro ya.